Meskipun dia senang dengan hadiah dan hadiah, dia juga diharapkan. Meskipun Zhan Wuyuan tidak merawatnya secara khusus, Qin Yichen tidak berpikir ada masalah. Lagi pula, mengapa banyak pembangkit tenaga listrik di peperangan utara selalu mendukungnya? Apalagi jika menyangkut persahabatan dengan Zhan Wuyuan, Zhan Jinrong Yanyin dan yang lainnya tidak lebih buruk darinya. Melihat penghormatan Qin Yichen, Lei Gongming tersenyum dan mengerang lagi. Jika aku berani seperti semua panglima perang di perang utara, ketakutan apa yang akan dimiliki oleh pencuri kerajaan? Dapat dilihat bahwa Lei Gongming adalah kesedihan dari hati, bukan di hadapan ketidakberdayaan pertempuran. Luli juga tersenyum dan menundukkan kepalanya. Bahkan Lin Xuang, yang selalu kedinginan, saat ini memandang ke arah mata Qin Yichen. Tidak ada pengecualian sebelumnya. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak sombong. Terlepas dari pujiannya, Bei Hongyu mampu mempertahankannya. Pertempuran ini adalah kemenangan besar, dan semua jubah yang sama berjuang untuk itu. Namun, saat ini, Lei Gongming dikabarkan tidak berperang. Apa yang mulia katakan kepada kami? Siluet kedalaman tanpa pertempuran berangsur-angsur memadat. Tidak ada peristiwa besar. Apakah Anda sedang mendiskusikan pahala? Itu dia. Baru saja ada cincin peri dengan roh abadi di sisi 10.000 awan, yang merupakan cara terbaik untuk menghargai pertahanan Yichen. Begitu kata ini keluar, Qin Yichen belum menanggapi, tetapi melihat ekspresi Jinrong lebih iri. Cincin abadi dengan semangat abadi? Tanda seru. Ini adalah hal yang baik. Sangat jarang melihat roh abadi, dan itu pasti berguna. Qin Immortal Monarch panen dari pertempuran ini benar-benar membuat saya menunggu untuk iri. Namun, mendengarkan ucapan selamat dari semua orang, Qin Yichen agak malu. Meskipun dia dapat mendengar bahwa cincin abadi itu tidak sederhana, memang benar bahwa roh abadi itu tidak sederhana. Tetapi masalahnya adalah, dia tidak tahu apa itu roh abadi. Uhuk-uhuk, Lei Lao, apakah roh abadi dan cincin peri ini? Lei Gongming juga memikirkan tentang ketenangan Qin Yichen. Tetapi ketika dia mendengar transmisi suara yang terakhir, dia tiba-tiba menjelaskan sudut mulutnya berkedut. Anakmu bahkan tidak tahu roh abadi. Orang tua memberitahumu begitu. Roh abadi sebagian besar dipadatkan oleh Immortal Beast atau pusat kekuatan Immortal Monarch, dan itu dianggap artifak Spirit of Immortal Grade. Bahkan ada banyak roh abadi yang bisa mempertahankan diri. Kekuatan magis tidak dapat diprediksi. Pada nilainya, itu pasti tidak kehilangan grade Immortal biasa. Begitu komentar ini keluar, Qin Yichen terkejut. Meskipun dia sudah lama berada di benua Jizu dan belum benar-benar menyentuh Immortal Beast, kedengarannya sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, intinya bukan Immortal Beast, tapi artifak Spirit of Immortal Grade. Terlepas dari apakah itu pedang atau battle armor, dengan atau tanpa artifak spirit, jarak antara nilai dan peningkatan kekuatan pertempuran tidaklah kecil. Tentu saja, kecuali teratai merah, dan semakin kuat, semakin sulit bagi artifak spirit untuk memadat dan memadat. Tidak menyangka Zhan Wuyuan dengan sengaja meninggalkan cincin itu untuk dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk memilih Immortal Grade sendiri, Qin Yichen percaya bahwa Immortal Grade yang diberikan kepadanya oleh War Without Probation mungkin bukan yang paling berharga, tapi pasti yang paling ditingkatkan dan paling berguna untuknya. Saat itu, saya mendengar Lei Gongming menjelaskan, orang tua beracun dan ular sanca beracun di batang tembaga adalah roh abadi. Sosok Qin Yichen bergetar. Ular sanca beracun yang meracuni yang lama. Dia bisa dikatakan memiliki ingatan yang lebih dalam. Pada saat itu, ketika piton beracun keluar, itu memaksa Luli dan yang lainnya hampir terbunuh, dan butuh Lei Gongming untuk membayar teknik abadi dengan biaya membunuhnya. Dan sebelum itu, ular piton beracun itu sepertinya sudah lama bertarung dengan Lei Gongming. Terlebih lagi, saat ini, jejak busuk pada jubah perak Lei Gongming belum diperbaiki. Namun, batang tembaga tua yang beracun telah patah, dan roh abadi telah dipenggal. Namun, pada saat ini, dia mendengar pertempuran itu dan berkata, Yichen ada di sebelahmu. Cincin roh abadi ini adalah harta paling berharga dari Master Domain Wuzi. Domain Wusong adalah perbatasan klan yang menjadi sasaran serangan Perang Selatan. Tapi pencuri itu terlambat merespon dan tewas seketika oleh 10.000 awan. Roh abadi ini utuh dan sekarang telah dikirim ke Kaisar. Biarkan Yichen kembali, hanya untuk mengawal tambang roh, dan Kaisar akan membantunya memperbaiki kembali, dan menunggunya membiarkan roh abadi mengenali kembali Tuan. Qin Yichen juga bersyukur bahwa Zhan Wuyuan peduli padanya setiap saat. Tetapi dia melihat Zhan Jinrong dan yang lainnya menunjukkan rasa iri. Tuan Domain Wuyu, jika Anda ingat dengan benar, itu adalah pusat kekuatan Heaven Immortal Realm. Semangat abadinya jelas tidak mudah. Lagi pula itu adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Immortal Realm. Alis Qin Yichen sedikit membeku, tapi kemudian dia tiba-tiba mengerti mengapa pertarungan untuk Jinrong dan yang lainnya membuat iri lagi. Karena meskipun dia tidak mengetahui betapa berharganya roh abadi, tetapi tanggapan semua orang tahu bahwa itu jarang terjadi. Selain kesulitan dan biaya pemurnian, hal terpenting adalah dapat membantu pemilik. Tahukah Anda, seperti Immortal Monarch 2 Heavenly Layer biasa,
banyak teknik immortal yang sulit didapat. Belum lagi Immortal Grade. Ayo bertarung dengan Jinrong, masih contoh terbaik. Dan roh abadi yang dimiliki oleh pembangkit tenaga Heaven Immortal tidak akan pernah bisa menjadi level 2 grade, bukan? Karena jika Anda bertarung melawan musuh dengan level yang sama, Heaven Immortal Anda memanggil roh abadi yang hanya memiliki 2 kekuatan, maka itu tidak berguna kecuali nilainya sendiri. Meskipun saya belum melihat cincin peri, Qin Yichen berpikir itu tidak akan lebih buruk. Dengan mengingat hal ini, Qin Yichen buru-buru berkata, terima kasih banyak, hadiah yang mulia. Meskipun dia tahu bahwa ini mungkin perdagangannya untuk kelas abadi sebelumnya, bagaimana dia bisa dikalahkan tanpa pertempuran? Zhan Wuyuan sedikit mengangguk. Ya, Kaisar mendengar bahwa Yi Chen melakukan pekerjaan dengan baik dalam pertempuran ini, tetapi dia masih kagum dengan seluruh pasukan. Dia terus bekerja keras, dan setelah selesai berkemas, dia kembali ke Heavenly Abyss City. Qin Yi Chen memimpin, dan penghargaan atas jasa berakhir. Di bawah tatapan iri Zhan Jinrong dan yang lainnya, Lei Gongming melambaikan tangannya. Malam ini, beri hadiah kepada 3 tentara. Saat aku mengangkat telapak tanganku, aku melihat sekotak 5 kristal roh cemerlang dikeluarkan, seolah-olah dijarah dari tambang Fei Saling. Hua! Spirit kristal melemparkan langit, meninggalkan banyak pusat kekuatan di luar aula menjadi liar dengan sukacita untuk sementara waktu. Setelah pertempuran hidup dan mati, momen ini lebih dari 1000 kata dan 10.000 kata. Di malam hari, api unggun terasa hangat, tetapi Lei Gongming menemukan Qin Yichen. Ayo pergi. Qin Yichen juga penuh senyum. Ketika saya kembali kali ini, ada banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, sprint 2 Heavenly Layer. Kedua, itu adalah cincin abadi dengan semangat abadi. Ngomong-ngomong, saatnya mengisi ulang kotak pedang Qin Yang. Qin Yichen berpikir bahwa dia harus memberi Zhan Wuyuan beberapa kristal peri, bukan? Lagi pula, meski sekuat perang, kekuatan abadi tentu tidak ada habisnya, dan tidak muncul begitu saja. Tapi Qin Yichen dapat yakin bahwa tidak akan pernah ada pertempuran. Dia tidak ingin bertarung untuk apa-apa, tetapi masalahnya adalah energi pedang yang dikandung dengan kekuatan abadinya sendiri. Kekuatan yang tangguh tentu saja tidak sebaik sebelumnya. Qin Yichen menatap Lei Gongming lagi, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Diperkirakan Lei Lao tidak menginginkan perinya. Seluruh kelompok membawa kegembiraan setelah kemenangan dan rampasan perang yang harus diserahkan. Lagi pula, semua pihak di dunia Korea Utara membutuhkan sumber daya dan berangkat dalam perjalanan pulang. Ada teleportasi, dan malam itu, Qin Yichen dan yang lainnya kembali ke kota Heavenly Abyss.